Pronoun, gerund, and infinitive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Syifa Fauzia. I am from O2 SIGP 004, Sastra Inggris, Universitas Pamulang. Today, I'm going to explain more about pronoun, gerund, and infinitive. So, the first one is pronoun. Di dalam bahasa Indonesia, pronoun adalah kata ganti. Nah, pronoun itu ada beberapa jenis. Yang pertama, personal pronoun. Oke, look at this slide. Personal pronoun itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada subject pronoun dan yang kedua ada object pronoun. Nah, subject pronoun ini contohnya seperti I, you, she, he, it, dan yang lainnya. Sedangkan object pronoun itu seperti me, you, her, him, dan juga kawan-kawannya. Mari kita lihat contoh berikut ini. Jack has a part-time job. He works at a fast food restaurant. So, di kalimat kedua ada kata he, maka he di sini menunjukkan menuju atau merujuk kepada Jack. Maka ini disebut dengan subject pronoun. Kita lihat contoh yang kedua. I talked to him yesterday. Nah, him di sini adalah objek. Nah, ini disebut sebagai object pronoun, sedangkan I-nya adalah subject pronoun. Possessive pronoun dan possessive adjective, yang mana keduanya merupakan kata ganti kepemilikan. Nah, perbedaan keduanya adalah jika possessive pronoun itu tidak diikuti oleh kata benda, sedangkan possessive adjective selalu diikuti oleh kata benda. Contohnya, this book is mine. Mine di sini merupakan possessive pronoun, yang mana ini menunjukkan bahwa buku tersebut adalah milik saya. Dan mine di sini tidak diikuti oleh kata benda, sehingga ia bisa berdiri sendiri. Contoh yang kedua, your book is here. Your di sini merupakan possessive adjective, yang mana ini harus diikuti oleh kata benda. Nah, kata bendanya adalah book. Next, demonstrative pronoun, yang mana ini merupakan kata ganti untuk menunjukkan sesuatu. Jika itu singular, maka gunakan this untuk jarak dekat dan that untuk jarak jauh. Dan jika itu plural, maka gunakan this jika itu dekat dan those jika itu jauh. Next, interrogative pronoun, di mana ini seperti what, who, whom, dan lainnya. Ini digunakan untuk menanyakan suatu subjek atau objek. Contohnya, what did you buy? Nah, what di sini merupakan interrogative pronoun. Next, indefinite pronoun. Biasanya menunjukkan suatu objek atau subjek. Next, reflexive pronoun, yang mana ini ditandai oleh kata self untuk singular dan selves untuk plural. Ini menunjukkan suatu kejadian yang dilakukan oleh subjek itu sendiri. The last one is relative pronoun. Relative pronoun ini digunakan untuk menghubungkan kalimat atau frase. Contohnya, I like the book which you lent me last week. Which di sini menunjukkan bahwa ini adalah relative pronoun. Gerund dan infinitive. Gerund adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Nah, gerund bisa menjadi subjek, objek, ataupun subjek komplement. Dengan formula verb 1 plus ing. Contohnya, writing is my hobby. Writing merupakan gerund dengan posisi sebagai subjek. I like reading. So,
Reading adalah gerund dengan posisi sebagai objek. My best friend favorite activity is shopping. So, shopping adalah gerund dengan posisi sebagai subject complement. Atau gerund juga bisa menjadi object of preposition. Contohnya, so, before adalah preposition dan living adalah gerund setelah preposition atau object of preposition. Infinitive. Infinitive adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda, sebagai adjective ataupun adverb, dengan formula to plus verb one. Hampir sama dengan gerund, infinitive juga bisa diposisikan sebagai subjek, objek, sebagai adjective, ataupun adverb. Contohnya, to read is my hobby. So, to read di sini adalah infinitive yang diposisikan sebagai subjek. I like to watch movie alone. So, to watch di sini adalah infinitive yang diposisikan sebagai objek. Next, I was surprised to hear that. So, to hear di sini adalah infinitive yang diposisikan sebagai adverb. Joy need a table to read on. So, to read di sini adalah infinitive yang diposisikan sebagai adjective. Gerund dan infinitive bisa digunakan setelah kata kerja. Some verb followed by gerund. Some verb followed by infinitive. Some verb followed by gerund and infinitive different meaning. Example. Stop followed by gerund bermakna bahwa kegiatan itu sudah benar-benar berhenti. Dan stop diikuti oleh infinitif itu berarti kegiatannya baru dimulai. And some verb followed by gerund and infinitive little different meaning. Example. Kedua kalimat ini memiliki arti yang hampir sama. Thank you for watching this video and forgive me for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.